Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 375. Kami sepakat untuk mati bersama. Melihat pemegang pedang yang marah dan pemalu di depannya, Ye Guan tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Cijing, kamu sangat cantik." Telinga pemegang pedang langsung memerah, dan wajahnya menjadi seperti gunung berapi. Dia menatap Ye Guan, malu dan marah. "Kamu akan mati," ucapkan kata-kata ini. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pemegang pedang itu tiba-tiba panik. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Jadi dia segera berkata dengan kejam, "Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan menusukmu sampai mati." Kamu melihat ke arah pemegang pedang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan sentuhan kelembutan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Kaisar Abadi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Pemegang pedang, ada apa kamu benar-benar bermain di alam semesta?" Pemegang pedang memandang Kaisar Abadi, yang tersenyum dan berkata, "Bukankah alam semesta sejati Anda baru saja membentuk aliansi dengan peradaban abadi saya? Tapi sekarang, Anda di sini untuk membantu Raja Alam Semesta Guangxuan. Apa yang telah Anda lakukan? Mewakili alam semesta yang sebenarnya?" Setelah pemegang pedang terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Dia melihat token di tangannya untuk waktu yang lama, lalu membalik pergelangan tangannya, dan token itu perlahan jatuh dari tangannya. "Mulai sekarang, saya tidak akan menjadi komandan penjaga luar angkasa sejati lagi, dan saya mewakili diri saya sendiri." "Wakili diri Anda sendiri?" Ketika Ye Guan mendengar kata-kata pemegang pedang, dia tercengang. "Bukan lagi komandan penjaga luar angkasa sejati?" Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Cijing." Ekspresi pemegang pedang kembali menjadi dingin dan dia berbalik. "Itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu memikirkannya." Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan pemegang pedang. Pemegang pedang ingin melepaskan diri, tapi tangan Ye Guan dipegang erat seperti sebuah alat kejahatan, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kamu memandang wanita di depannya dengan perasaan campur aduk. Tentu saja, dia lebih tersentuh. Dia secara alami mengetahui perasaan pemegang pedang terhadap dewa sejati dan alam semesta sejati bersedia mengambil inisiatif untuk mencantumkan identitasnya sebagai komandan pengawal. Melihat kelembutan di mata Ye Guan, pemegang pedang itu tiba-tiba panik. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Ye Guan. Dia memalingkan wajahnya lagi dan berkata dengan dingin, "Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang kulakukan sudah tidak ada hubungannya denganmu." "Hubungan? Kamu? Jangan terlalu memikirkannya, tahu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Kaisar Abadi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Karena kamu mewakili dirimu sendiri, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani." Begitu suara itu jatuh, dia meninju pemegang pedang itu langsung dari udara. Ledakan, dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba melonjak ke arah pemegang pedang seperti air pasang. Kekuatan ini sangat menakutkan sehingga begitu muncul, ruang dan waktu di sekitarnya hancur dan musnah dalam sekejap. Di sampingnya, ketika Zantai Yuejia melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius.
dan dia mundur puluhan ribu kaki. Merasakan kekuatan yang menakutkan, cahaya dingin melintas di mata pemegang pedang. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, cahaya pedang melesat ke udara dan merobek segalanya. Namun, begitu cahaya pedang bersentuhan dengan kekuatan Kaisar Abadi, cahaya itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan yang kuat itu langsung menjatuhkan pemegang pedang yang jaraknya ribuan kaki. Mulutnya berbicara lagi. Sentuhan darah menyembur keluar, dan tidak hanya itu, wajahnya juga menjadi pucat dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Zantai Yuejia di samping menatap Kaisar Abadi dengan ekspresi yang sangat serius. Suku Zantai terletak di dunia Xuanyu dan terisolasi dari dunia. Oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang alam semesta di sini. Namun, Kaisar Abadi tidak mengambil tindakan lagi. Dia terkekeh dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan alam semesta Anda yang sebenarnya. Tentu saja, selain dewa sejati yang percaya pada alam semesta Anda yang sebenarnya, saya sangat ingin bertemu dengannya dan lihat kekuatannya. Apakah sekuat rumor yang beredar?" Pemegang pedang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya pedang dan menghilang di tempat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh Kaisar Abadi. Menghadapi ribuan energi pedang ini, Kaisar Abadi tertawa kecil, mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju lagi. Ledakan, dalam sekejap, ribuan energi pedang hancur, berubah menjadi pecahan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit, dan kemudian dimusnahkan. Dan pemegang pedang itu terlempar kembali ke tempat semula lagi. Setelah Kaisar Abadi memukul mundur pemegang pedang dengan satu pukulan, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke samping Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah dilindungi oleh orang lain sejak kita bertemu sampai sekarang. Kenapa? Kamu seperti ini tidak kompeten dan hanya bisa mengandalkan wanita untuk perlindungan." Ye Guan mengabaikan Kaisar Yongsheng. Dia muncul di depan pemegang pedang. Dia mengambil pil dan memberikannya kepada pemegang pedang. Lalu, dia dengan lembut mengangkat pemegang pedang untuk menyeka darah dari sudut mulutnya menoleh untuk melihat Kaisar Yongsheng. "Berapa tahun kamu hidup?" Kaisar Abadi sedikit menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap langsung ke arah Kaisar Abadi. "Kamu berasal dari era peradaban abadi. Sudah ratusan juta tahun berlalu. Setelah ratusan juta tahun berkultivasi, bahkan seekor babi pun bisa menjadi Kaisar Agung. Dan berapa umurku? Saya baru berusia 18 tahun sekarang. Menurut saya tidak sayang jika saya tidak bisa mengalahkan Anda." Kaisar Abadi memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Sebaliknya, menurutku cukup memalukan bagi seseorang yang telah hidup ratusan juta tahun untuk mengejek seseorang yang hanya hidup selama 18 tahun. Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, "Mulutmu cukup fasih, tapi sayangnya, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara. Tinjumu harus cukup kuat, sama seperti sekarang. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara. Karena kamu bisa, jangan kalahkan aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku sampai mati." Ye memandang Kaisar Yongsheng dan tersenyum lembut. "Pada saat ini, saya memahami kesulitan yang dialami ayah saat itu. Musuh sangat kuat sehingga tidak normal.
jika Anda menelepon seseorang, Anda dikatakan sebagai raja pelindung. Jika kamu tidak menelepon seseorang, kamu akan diganggu oleh orang lain. Dia pasti kesakitan saat itu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh untuk melihat pemegang pedang di sampingnya. Pemegang pedang itu menatapnya. Dia telah memulihkan setidaknya 50% dari kekuatannya. Tinggalkan dari sini dan kembali ke Guan Xuan Universe. Ye Guan mengulurkan tangannya lagi dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut pemegang pedang, dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku lemah dan aku selalu membutuhkan perlindunganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk membantumu. Tapi aku bisa menemanimu, bertarung dan mati bersamamu." Mati bersama? Pemegang pedang memandang Ye Guan. Apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk. Pemegang pedang tiba-tiba tersenyum. Senyumannya membuat bunganya memudar. Dia dengan lembut menyentuh pipi Ye Guan dan berbisik, "Tidak mungkin bagimu dan aku untuk memiliki akhir yang baik ketika kita masih hidup. Dalam hal ini, kematian mungkin merupakan pilihan yang baik." Akhir. Ye Guan juga tersenyum. "Oke, aku juga cukup lelah." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Kaisar Abadi, tertawa tanpa omong kosong, dan tubuhnya tiba-tiba terbakar. Ledakan. Pada saat ini, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak, langsung mencapai negeri ajaib waktu. Aura yang kuat langsung mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Namun, itu belum berakhir. Ye Guan langsung mengaktifkan segel Dao di antara alisnya. Saat dia mengaktifkan segel Dao, nafas yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Rusak. Kaisar Agung, Dao Sil secara langsung mempromosikannya ke dua alam berturut-turut. Pada saat ini, di samping Ye Guan, nyala api tiba-tiba melonjak ke langit, dan kemudian, aura kuat lainnya menyebar dari langit dan bumi. Ye Guan menoleh untuk melihat pemegang pedang, dan tubuh pemegang pedang juga terbakar. Keduanya membakar tubuh mereka. Melihat pemegang pedang yang ada di dekatnya, Ye Guan menyeringai. Saat berikutnya, dia berbalik dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Kaisar Abadi. Dan hampir di saat yang bersamaan, pemegang pedang juga langsung menghilang dari tempatnya. Dua sinar cahaya pedang menembus lapangan, menebas ke arah Kaisar Abadi. Melihat kedua pria itu datang, Kaisar Yongsheng tersenyum dingin. Matanya penuh dengan penghinaan. Meskipun dia baru memulihkan 50% dari kekuatannya, untuk saat ini, kecuali Master Dao Pen, dia masih tidak memiliki lawan di dunia. Entah itu Kaisar Agung atau Dewa Alam Semesta, mereka semua bagaikan semut baginya. Dua lampu pedang menyala seketika, dan Kaisar Abadi tampak tenang. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh negeri Sengo mendidih, dan kemudian mulai mati. Hancurkan seluruh dunia dengan satu pukulan, ledakan. Saat ledakan memekakkan telinga bergema dari tanah para dewa, dalam sekejap, dua lampu pedang hancur. Ye Guan dan pemegang pedang langsung terdorong mundur puluhan ribu kaki oleh kekuatan pukulannya, tapi ditahan oleh pemegang pedang. Darah terus mengucur dari mulut kedua orang itu. Pemegang pedang memandang Ye Guan. "Maukah kamu mengingatku?" Ye Guan tertegun. Saat berikutnya, sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Cijing menyeringai,
tiba-tiba dia memegang pedang di antara alisnya. Saat berikutnya, dia mengarahkan pedang ke arah langit dan berkata, "Buka." Ledakan, tiba-tiba, langit dan bumi terbelah, dan cahaya keemasan jatuh dari langit, langsung menutupi Ye Guan. Melihat cahaya keemasan, mata Kaisar Abadi di samping tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Ye Guan merasa ngeri saat ini, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memecahkan cahaya keemasan sama sekali. Dia segera melihat ke arah pemegang pedang yang ada di dekatnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Cijing." Cijing memandang Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Jangan berjuang lagi. Ini adalah perlindungan Tuhan yang sebenarnya yang pernah ditinggalkan oleh kakak perempuan tertua kita. Meskipun ditinggalkan puluhan juta tahun yang lalu, itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu hancurkan. Saat aku jatuh cinta padamu, aku tahu bahwa kematian adalah akhir terbaik bagiku." Pada titik ini, air mata tiba-tiba membasahi wajahnya. "Aku tidak bisa mengkhianati kakak perempuan tertua. Tapi aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku terlalu lelah." Ye Guan berkata dengan gemetar, "Kami sepakat untuk mati bersama." Pemegang pedang menggelengkan kepalanya sedikit, air mata mengalir tanpa suara dari wajahnya. "Hiduplah dengan baik. Kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kamu sangat berbakat dan mau bekerja keras. Di masa depan, orang-orang seperti Kaisar Abadi pasti tidak akan melakukannya. Lawanmu." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung cahaya keemasan. "Kakak kedua, aku tidak pernah meminta apapun padamu. Aku mohon satu hal padamu hari ini, bawa dia pergi." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Kaisar Abadi. Saat ini, tidak hanya tubuhnya yang terbakar, tetapi jiwanya juga terbakar. Bab 376, Semua Jiwa Dihancurkan, Tidak. Dalam cahaya keemasan, mata Ye Guan hampir meledak. Matanya merah darah, dan energi pedang yang menakutkan terus-menerus ditebas dari tubuhnya. Namun, cahaya keemasan itu tidak dapat ditembus dan tidak rusak sama sekali. Tuhan yang sejati melindungi Anda. Ini ditinggalkan oleh dewa sejati puluhan juta tahun yang lalu. Cahaya keemasan ini begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Abadi di puncaknya tidak dapat menggoyahkannya, apalagi dia. Melihat pemegang pedang yang telah terbakar menjadi api di kejauhan, Ye Guan merasa ngeri lagi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung menghancurkan tangannya. Darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari telapak tangannya, dan darah yang menakutkan berubah menjadi pedang itu menebas menuju cahaya keemasan di depannya. Namun, bahkan dengan garis keturunannya yang gila, dia masih tidak bisa menghilangkan cahaya keemasan itu. Bahkan garis keturunan kegilaan tidak dapat dipatahkan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan kaget dan ngeri. Dia terus memukul cahaya keemasan seperti orang gila. Namun, cahaya keemasan itu sekokoh emas dan tidak rusak sama sekali. Tepat ketika Ye Guan akan benar-benar gila, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dalam cahaya keemasan. Ye Guan tiba-tiba berbalik, namun, dia hanya melihat bayangan buram, yang tampak familiar. Apa yang Ye Guan ingin katakan akan datang, tiba-tiba telapak tangannya terentang, dan cahaya keemasan menghilang bersamaan dengan dia. Melihat Ye Guan diselamatkan, senyuman menyentuh tiba-tiba muncul di wajah pemegang pedang di kejauhan.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap kaisar abadi di kejauhan. Tidak ada lagi nostalgia di matanya kaki kanannya. Seluruh tubuhnya langsung berubah. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menghilang di tempatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sekeliling. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan segera bangun dari tempat tidur dan bergegas keluar dari rumah batu seperti orang gila. Ishimura, ini si Chun. Dia pernah mengikuti Chiro ke sini untuk menemukan 8 mangkuk. Kenapa kamu ada di si Chun? Bangun. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan gaun kuning muda, dengan alis yang indah dan fitur wajah yang halus dan sempurna, langka di dunia. Saat ini, wanita itu sedang menatapnya dengan dingin. Chiro. Ye Guan bergegas menuju Chiro dan berteriak, "Cijing." Chiro melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan, dan akhirnya menghantam rumah batu di kejauhan. Rumah batu itu langsung runtuh, dan kerikil beterbangan. Ye Guan hanya ingin bangun, tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan menyapu dan langsung menekannya. Tekanan kuat itu seperti puluhan ribu gunung, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Chiro berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, marah. Apakah kemarahan berguna? Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, dan niat pedang keluar dari tubuhnya. Namun, dia masih tidak bisa mematahkan tekanan yang dikeluarkan oleh Chiro. Chiro menatap Ye Guan, matanya sangat dingin, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Kamu memanggil orang, ayahmu sangat kuat, bibimu sangat kuat, pamanmu sangat kuat. Kamu adalah memanggil orang. Ah, Ye Guan tiba-tiba meraung, dan niat pedang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Namun, paksaan Chiro menekannya, dan semua niat pedangnya ditekan. Setelah sekian lama, Ye Guan akhirnya kelelahan. Dia berbaring di tanah dan berbisik, "Bagaimana kabarnya dengan Cijing?" Chiro berkata dengan tenang, "Mati." Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah darah. Chiro berbalik. 2 baris air mata perlahan membasahi wajahnya. Dia tidak ingin hidup sama sekali. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya. Dia menatap Chiro dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu adalah saudara perempuan keduanya." Chiro tiba-tiba berbalik dan meraung. "Saya saudara perempuan keduanya. Tapi terus kenapa? Dia secara aktif memohon untuk mati demi Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan?" Ye Guan menatap Chiro, melihat air mata di mata Chiro. Dia akhirnya panik. Tenggorokannya menggulung dan dia berkata dengan suara serak, "Cijing, dia." Chiro menatap Ye Guan. Matanya sangat dingin. "Apakah kamu tahu betapa lemahnya kamu?" Ye Guan memandang Chiro yang menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. "Kamu tidak pernah ingin mengikuti jalan ayahmu dan menjadi raja pelindung. Tetapi kamu sendiri tidak menyadarinya. Tanpa sadar, kamu telah menjadi raja pelindung. Bibi Kun telah menanam dewa di hatimu." Mata Ye Guan sedikit linglung. Chiro memandang Ye Guan. "Dalam pertempuran saat itu, kamu memasuki alam semesta yang sebenarnya. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Tanpa campur tangan kakekmu,
Apakah kamu bisa keluar dari alam semesta yang sebenarnya hidup-hidup dalam pertempuran itu dengan klan Botian tanpa bibimu? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Dao Surgawi tanpa bibimu di dasar reruntuhan ilahi? Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan dari tangan para dewa alam semesta pada mereka yang telah memberimu warisan dan menjalin hubungan baik denganmu? Setiap kata memilukan. Ye Guan perlahan menutup matanya. Tapi pernahkah kamu memikirkan musuhku? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ciro. Matanya sangat merah. Apa yang kamu inginkan dariku? Segera setelah aku mendapatkan kembali identitasku, aku mewarisi Guangxuan Universe. Tetapi pada saat yang sama aku juga mewarisi musuh Guangxuan Universe. The True Universe menyerang Guangxuan Universe. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Tolong ajari saya apa yang harus saya lakukan. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tersenyum sedih. Ayahku tidak ingin aku menjadi raja pelindung. Dan para senior itu tidak ingin aku menjadi raja pelindung. Dan kalian semua tidak ingin aku menjadi raja pelindung. Tapi, menghadapi alam semesta nyata, menghadapi klan Botian, menghadapi peradaban abadi, apa yang bisa kulakukan? Ciro memandang Ye Guan di depannya, dan tanpa sadar mengepalkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Ye Guan menertawakan dirinya sendiri. Saya tahu, senior An dan yang lainnya datang membantu saya karena saya adalah cucu kakek saya. Bibi saya menyelamatkan saya berulang kali karena ayah saya. Bahkan Anda, Nona Ciro, Anda telah mengikuti saya dari dimulai. Alasan berkomplot melawanku adalah karena ada 4 pembudidaya pedang yang kuat di belakangku. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membiarkanmu berkomplot melawanku, kan? Ciro menatap Ye Guan dan tetap diam. Ye Guan perlahan menutup matanya. Ada 8 mangkuk lagi. Kamu dan dia sengaja melakukan semua itu hanya karena aku adalah putra ahli pedang di dunia, dan aku memiliki pendukung yang tak terkalahkan di belakangku. Jika tidak, apakah ada sesuatu yang layak untuk perhitungan Anda? Saat dia mengatakan ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Saya mengerti, saya memahami segalanya, jadi saya tidak sabar untuk menjadi lebih kuat. Saya juga berharap untuk memenuhi harapan dan menjadi orang yang benar-benar kuat, tetapi kenyataannya sangat kejam. Banyak hal yang tidak masuk akal bagi semua orang. Kalian semua mengerti, tetapi melakukannya sama sulitnya dengan mencapai langit. Anda ingin saya melampaui monster tua yang telah hidup selama puluhan juta tahun dalam waktu singkat, tapi aku tidak bisa melakukannya. Di belakang Ciro, tangan kanannya dipegang erat. Dia menatap Ye Guan di depannya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, berjuang di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan tiba-tiba bangkit perlahan. Dia menatap Ciro di depannya. Aku bisa melihatnya. Ciro menggelengkan kepalanya. Jiwa dan jiwaku semuanya hancur. Jiwa hancur, tubuh Ye Guan membeku di tempatnya. Dan dalam sekejap, air mata mengalir di matanya seperti bang yang pecah. Setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi. Ciro tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Ciro. Ciro membuka telapak tangannya dan pedang perlahan melayang dari tangannya ke Ye Guan. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari sehalus cermin, bersinar dengan cahaya dingin. Ci Judao, dia tahu kamu tidak memiliki pedang yang cocok,
Jadi dia membuatkan pedang ini untukmu. Dia ingin memberikannya kepadamu secara pribadi. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu melihat pedang di depannya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang itu terbang ke tangannya. Dia memegang pedang di tangannya terkoyak. Qirou memandang Ye Guan, jika kamu ingin mencapai Kaisar Agung, ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ye Guan terdiam lama, meletakkan pedangnya, dan mengikuti Qirou. Qirou membawa Ye Guan ke kedalaman Sichun, di depan ruang terbuka, di mana terdapat susunan teleportasi. Qirou masuk ke dalam susunan teleportasi, dia melihat ke arah Ye Guan, dan Ye Guan juga masuk. Susunan teleportasi diaktifkan, dan saat berikutnya, keduanya langsung menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdua telah tiba di sebuah gurun. Gurun itu tidak terbatas. Langit mendung, dan ada rasa penindasan yang berat antara langit dan bumi. Qirou memandang Ye Guan, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Qirou berkata dengan lembut, medan perang Tuhan. Disitulah kakak perempuan tertua bertarung dengan menentukan dengan master dari Dao Brush. Pada saat itu, master dari Dao Brush berada di puncaknya. Dia tak terkalahkan selama puluhan juta bertahun-tahun dengan Dao Brush. Terlebih lagi, dia memegang Dao Brush di tangannya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Setelah pertempuran itu, penguasa pena Dao dikalahkan dan diusir oleh semua orang. Namun, ada beberapa sumber Dao yang tersisa di sini. Jika Anda bisa mendapatkan sumber Dao, Anda dapat mari kita membentuk tubuh ilahi Dao besar, dan kemudian menggunakan tubuh ilahi Dao besar sebagai fondasi untuk menyerap sebagian energi ilahi sejati yang ditinggalkan oleh kakak perempuan tertua di sini. Ye Guan memandang Qirou, bagaimana cara mendapatkan sumber jalan besar itu? Qirou terkekeh, mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku membawamu ke sini untuk membantumu berkembang? Ye Guan melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, Nona Qirou berpikir kekuatanku terlalu rendah untuk menyelesaikan rencanamu. Jadi kamu ingin membantuku meningkatkan kekuatanku secepat mungkin sehingga aku bisa tumbuh dengan cepat dan akhirnya menanggung bebannya. Bencana alam semesta. Apakah itu benar? Qirou memandang Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Iya." Ye Guan mengangguk sedikit. Saya tahu. Alasan Nona Qirou menyelamatkan saya adalah karena saya masih memiliki nilai. Saya mengerti itu. Qirou menoleh dan melihat ke kejauhan, terus maju. Ye Guan berjalan menuju kejauhan. Setelah Ye Guan berjalan lebih jauh, seorang wanita muncul di samping Qirou, dan itu adalah Chisu. Chisu memandang Ye Guan dari kejauhan dan berkata dengan lembut, "Dia akan membencimu atas apa yang kamu katakan padanya sebelumnya." Qirou menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memilih jalan yang tak terkalahkan. Tapi bagaimana jalan ini bisa begitu mudah? Identitasnya akan menjadi kendala terbesarnya sekarang. Jika dia tidak kejam padanya saat ini, dia tidak akan diizinkan untuk menghancurkannya. Setelah itu, dia pada akhirnya akan, sama seperti Chai, yang ingin mengandalkan dirinya sendiri, tapi tidak punya pilihan. Berbicara tentang ini, dia melihat punggung Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan lembut,
Dia sangat baik dan bekerja keras. Tapi itu tidak cukup. Dia harus dipaksa untuk istirahat dan kemudian berdiri. Orang-orang di belakangnya, jika orang tidak tahan, mereka hanya bisa. Chisu meraih tangan Chiro dan menggelengkan kepalanya. Dia akan membencimu. Chiro tersenyum tipis dan melihat punggung Ye Guan dari kejauhan. Terkadang, aku iri pada Qi Jing. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa banyak berpikir. Chisu menghela nafas dengan suara rendah. Qi Jing. Chisu tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu siap? Chisu mengangguk. Sumber jalan yang ditinggalkan kakak perempuanku untukmu menerobos penghalang telah dimasukkan ke dalam boneka jalan itu. Selama dia mengalahkan boneka jalan itu, dia bisa mendapatkan sumber jalan itu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Chiro. Mengapa tidak memberikannya saja padanya? Chiro berkata dengan lembut. Apa yang kamu dapatkan melalui usahamu sendiri berbeda dengan apa yang orang lain berikan kepadamu. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berbalik dan melirik. Setelah menghitung waktu, orang-orang kuat dari peradaban abadi seharusnya segera tiba di Bima Sakti. Bersambung.